Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Saya akan mengajak Anda untuk melihat dua buah foto ya. Yang ini terjadi pada tanggal 20 kemarin ya, ketika Pak Jokowi itu pulang ke Solo setelah menyerahkan jabatannya kepada Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Ini foto yang pertama. Jadi Anda pasti semua tahu dong ya bahwa ini adalah foto ketika Pak Jokowi pulang ke Solo yang rencananya kabarnya semula itu mau naik pesawat komersial biasa Citylink, bahkan naik di kelas ekonomi, tapi ternyata tidak jadi. Ini Pak Jokowi di VVIP, pesawatnya TNI Angkatan Udara yang biasa digunakan untuk pejabat-pejabat penting dan juga petinggi TNI AU. Anda tahu siapa di sampingnya itu? Di sampingnya adalah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan kemudian Panglima TNI Agus Subianto. Di belakang sedikit kita lihat agak kejauhan itu ada adiknya Pak Jokowi yang menikah dengan Anwar Usman. Ini mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang dipecat karena kasus meloloskan Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden pada Pilpres lalu melalui putusan Mahkamah Konstitusi ya putusannya nomor 90 ya tahun 2023. Itu foto yang pertama. Foto yang kedua, nah ini ketika Pak Jokowi tiba di Solo dan siapa yang menyambut di tangga pesawat? Itu rupanya ada Pak Luhut Panjaitan. Ini yang dikenal sebagai tangan kanannya Pak Jokowi. Dan kemudian di sebelahnya Pak Luhut ini ada Datuk Tahir. Ini salah satu konglomerat pemilik grup Mayapada. Ya, ini dia yang menyambut di situ. Dan sebelahnya lagi adalah PLT Gubernur Jawa Tengah, yakni Irjen Pol Nana Sujana. Ini Anda pasti belum lupa ya, dulu dia pernah menjadi Kapolda Metro Jaya karena kasus pelanggaran prokes pada waktu itu yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab, kemudian dia dicopot jabatannya. Apa artinya dua foto ini? Ini rupanya secara jeli diamati oleh manusia mereka, Bung Said Didu, dan dia mengunggahnya di akun Twitternya. Ini baru pagi ini kalau saya lihat, ini masih fresh akun Twitternya. Akun Twitternya itu kalau ini dilihat last edited itu pukul 7.02 pagi tanggal 22 Oktober 2024. Ini ketika saya membuat konten ini baru sekitar 1 jam setelah dia mengunggah itu sudah ditonton oleh 8.000 lebih ya viewsnya gitu. Ada yang merepost, ada yang like, ada yang meng-quote. Nah, cuitan dari Said Didu ini yang menarik ya. Ini Said Didunya centang biru. Jadi ini adalah akun resmi. Jokowi betul-betul masih sangat kuat. Saat pulang ke Solo diantar oleh Kapolri dan Panglima TNI, meninggalkan Presiden terpilih Pak Prabowo saat sibuk dengan acara kenegaraan, dan di Solo disambut oleh Pak LBP dan Datuk Thohir. Dapat dipastikan bahwa keberangkatan Kapolri dan Panglima TNI mengantar Jokowi ke Solo atas izin Presiden terpilih. Jika demikian artinya Pak Jokowi masih sangat kuat pengaruhnya kepada Presiden terpilih. Apakah munculnya Dewan Ekonomi Nasional yang dilantik mendadak oleh Presiden adalah hasil pembicaraan, beri tanda petik, saat penyambutan di Solo? Coba Anda perhatikan ya, cuitan dari manusia merdeka ini. Ini persis, ini yang seperti yang saya pikirkan, dan kemudian karena kalau tadi kan fotonya terpisah yang saya sampaikan, kalau ini di sini fotonya dijadikan satu. Ini secara politik ini kita bisa mendapatkan satu landscape dari mosaik politik Indonesia pasca Pak Jokowi lengser. Kan banyak sekali yang menilai bahwa kabinetnya Pak Prabowo ini ya kabinet Pak Prabowo rasa Mulyono gitu ya. Dan nggak berlebihan karena kalau kita lihat komposisinya dari 34 menterinya Pak Jokowi itu hampir separuhnya itu masuk kabinetnya Pak Prabowo, dan itu posisi dengan portofolio penting semua begitu ya. Yang dipanggil kemarin itu pada hari pertama itu dari 49 orang menteri itu kan ada 17 orang menteri lama, menteri kabinetnya Pak
Jokowi. Sebenarnya 18 tepatnya ya, dengan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas. Tapi kan kita tahu ini kader Gerindra yang juga baru masuk ke pemerintah, jadi ya kita sebut itu tidak bisa kita kaitkan itu dengan Pak Jokowi. Nah, dari 17 itu 15 orang diantaranya adalah menteri dan 2 orang itu adalah wamen. Wamennya itu adalah Raja Juli Antoni dan kemudian Letnan Jenderal Herindra. Dua-duanya itu sekarang promosi. Raja Juli Antoni, Sekjen PSI, ini berarti ini langsung ini orangnya Pak Jokowi lewat anaknya bahkan itu naik pangkat jadi Menteri Kehutanan. Kemudian Herindra itu juga dipromosikan menjadi Kepala BIN. Dan naiknya Herindra menjadi Kepala BIN ini meskipun sebenarnya sudah disiapkan oleh Pak Prabowo kan melalui satu momen yang cukup dramatis karena Pak Jokowi itu mencopot Pak Budi Gunawan di akhir-akhir masa jabatannya dan kemudian dia mengirimkan surprise surat presiden ke DPR agar Pak Herindra itu langsung dilantik menjadi atau dipilih menjadi Kepala Badan Intelijen Negara. Alasannya Pak Jokowi katanya itu atas pemerintahan Pak Prabowo dengan pertimbangan teknis karena ingin Pak Herindra itu dilantik bersama dengan kabinet. Tapi apapun ini kan kemudian tidak lepas dari perseteruan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati dan kemudian batalnya PDIP masuk ke kabinetnya Pak Prabowo. Karena bagaimanapun juga Pak Budi Gunawan ini adalah orang dekatnya dari Ibu Megawati. Jadi kalau katakanlah memang itu permintaan Pak Prabowo, tetap saja itu menunjukkan pada publik, terutama khusus pada Ibu Megawati, bahwa saya masih tetap berkuasa. Begitu ya Pak Jokowi seperti itu. Nah tapi balik lagi ke topik yang tadi, foto tadi itu sebenarnya itu kalau dari sisi foto itu sebenarnya hanya zoom in yang ada di dalam pesawat ya. Tapi kalau kita kemudian kita zoom out, itu kita akan mendapat gambaran utuh. Ternyata Pak Jokowi itu kemarin itu tidak hanya naik pesawat VVIP-nya TNI AU, tapi dia dikawal oleh sejumlah pesawat tempur dari TNI Angkatan Udara. Coba Anda lihat ini foto-fotonya, ini dahsyat sekali ya ini. Ini biasanya peristiwa semacam itu hanya terjadi pada saat ada seorang kepala negara yang memasuki wilayah yang sangat berbahaya, wilayah daerah musuh, yang kemudian dia harus dikawal dengan pesawat tempur, sampai 8 pesawat tempur gitu. Atau yang kedua, ya ini orang yang sangat dihormati, sangat dielelukan, sehingga kemudian ketika dia pulang kampung, dia harus dikawal sampai 8 pesawat tempur. Di situ disebutkan bahwa ini TNI AU itu mengerahkan 4 pesawat F-16 Fighting Falcon dari Skuadron Udara 3 dan Skuadron Udara 14, 3 pesawat T-50I Golden Eagle dari Skuadron Udara 15, serta 1 pesawat Sukhoi Su-30 Mk2 dari Skuadron Udara 11. Saya mendapat informasi dari sumber yang terpercaya bahwa Joko Widodo memaksakan orang-orang tertentu untuk tetap menjadi menteri. Kalau tidak, maka masalah Prabowo misalnya atau keluarganya itu akan dibongkar. Misalnya seperti itu. Atau disebutkan bahwa kalau tidak mau mengikuti keinginan Jokowi untuk mengangkat orang-orang tertentu menjadi menterinya, maka ekonomi akan diganggu atau konglomerat akan yang menjadi barisan dari Joko Widodo itu akan membuat ekonomi Indonesia terganggu, dan dengan begitu nanti bisa terjadi chaos dan ujungnya bisa terjadi proses impeachment atau Prabowo itu digagalkan atau diminta untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Perintah Solo 13 Oktober sepertinya lebih dahsyat dari dekret 5 Juli 59 yang dekret Bung Karno dimintakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, dan Super Semar Pak Bung Karno 11 Maret 66 kepada Pak Harto. Saya menyatakan ini lebih dahsyat. Kenapa? Kalau Super Smart dekret itu tidak ada sanksinya. Ya. Super Smart juga tidak ada sanksinya, adalah pengalihan kekuasaan. Ya. Nah, saya lihat ini sepertinya pengalihan kekuasaan, tapi ada syaratnya. Bersyarat. Bersyarat. Dan syarat itu dilaksanakan, sepertinya dilaksanakan Prabowo. Nah, pertanyaan kita, apa sih kira-kira perintah Solo itu? Abang melihatnya apa? Saya melihat begini. Sebelum dia berangkat, itu kita dapat bocoran susunan kabinet, bocoran arah-arah pembangunan yang akan dilakukan.
Dan itu sampai kan sebelumnya Pak Jokowi itu ada di Ibu Kota Negara, IKN, Kota Nusantara. Ya. Dan di situ sepertinya saya dapat informasi dia memang menyatakan bahwa saya akan ke Solo dan akan memanggil Prabowo. Itu yang saya terima. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi di Solo. Di bandara disambut sama Gibran. Waktu itu. Ya, nah. Dan kita lihat bahwa itu sangat mendadak. Kenapa kita sangat mendadak? Karena Pak Prabowo nggak naik pesawat komersil, itu naik pesawat kepresidenan loh. Ya, ya. Artinya dipanggil betul. Nah, sekarang pertanyaan kita, pertanyaan publik semua, saya katakan, kalau Pak Prabowo ingin melaksanakan buku ini, pemikiran dia selama 20 tahun, dan cita-cita dia ingin menjadi presiden karena untuk melaksanakan dua hal tadi, bahwa ekonomi harus untuk rakyat, politik dari dan oleh dan untuk rakyat, maka tidak seperti ini kabinet. Ya, saya memang mendapat informasi atau chatting ya dari sejumlah pamong senior, para birokrat senior dan pensiunan, karena saya ada menulis bahwa saya tulis itu bahwa saya lebih banyak membaca pemikirannya Pak Prabowo sebelum beliau jadi presiden. Sementara saya tidak pernah membaca pemikirannya Pak Jokowi sebelum dia menjadi presiden. Nah, kata dia, tapi justru jejak pemikiran Pak Prabowo tidak tampak dan atau kabur sama sekali dalam kabinet. Itu abang setuju? Sangat, ya begini aja. Betapa dia sangat semangat namanya membentuk Badan Penerimaan Negara. Badan Penerimaan Negara, betul. Ya. Betapa dia sangat semangat bahwa akan merubah BUMN menjadi super holding. Ya, seperti Khazanah, seperti apa? Temasek. Banyak sekali yang dia melakukan. Setelah pulang dari Solo semua hilang. Begitu saja. Artinya, ini saya katakan Pak Prabowo belum membentuk kabinet. Sehingga doa saya hari ini, mudah-mudahan Pak Prabowo setelah melantik menterinya hari ini, tidur istana dengan kucing kesayangannya, ya, yaitu Bobi Kartanegara, ya. Dan dia menyadari bahwa dialah pemimpin tertinggi di negeri ini. Tidak boleh lagi ada yang mempengaruhi dia. Sehingga dia dengan tegas nanti menyatakan dan membaca kembali buku yang dia tulis, dan dia cita-cita dia menjadi presiden, menjadi dirinya sendiri untuk melaksanakan pemerintahan. Saya berharap malam ini itu terjadi di beliau. Artinya dengan harapan itu, abang juga melihat bahwa dalam waktu cepat juga akan ada pergantian lagi. Itu biasa saja. Kita masih ingat Bung Indra. Ya, betul. Ini kan saya katakan supaya publik paham, ini kabinet 100 menteri kan kabinet Dwi Kora II. Ya. Bung Karno. Ya, 2 komando rakyat ya. Nah, Dwi Kora II, Dwi Kora nah, yang umurnya hanya 32 hari. Ya. Dwi Kora II 32 hari, itu juga istilah kabinet 100 menteri. Ini kebetulan juga istilahnya kabinet 100 menteri. Saat itu juga lebih dengan ini. Nah, sekarang apakah itu terjadi? Nah, kita tahu bahwa kabinet Dwi Kora itu menjadi Dwi Kora III dan turunlah Super Semar 66 11 Maret. Ya. Nah, setelah itu ada kabinet Dwi Kora III dan muncul kabinet Ampera yang dibentuk oleh Pak Harto. Betul. Awal dari kabinet pembangunan. Ya. Nah, siapa tahu ini terulang. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.